Aku selalu menempatkan audiens itu paling pertama. Kenapa? Karena kuncinya itu ada di audiens. Kita menjadi speaker itu ada di audiens. Kalau kita nggak bisa masuk kepada ruang Kasavela Talks, ruang diskusi dan inspirasi. Oke, halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan pastinya ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu seperti biasa, ada Tiwi Kasavela di sini di acara Kasavela Talks. Dan aku juga selalu mengundang nih teman-teman aku dari berbagai kalangan ya buat ngobrol hal-hal yang bermanfaat yang siapa tahu bisa ngasih insight yang positif juga buat kamu. So, kita langsung ngobrol-ngobrol aja atau kenalan dulu nih sama teman aku ya, ada Vera Christine Nomleni. Jadi aku ketemu sama Ibu Vera karena beliau adalah seorang dosen. Ini udah cukup lama ya, jadi di sebuah event kegiatan lintas agama atau pemuda gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol juga tapi keep in touch sampai sekarang gitu guys. Dan aku juga jadi pengen sharing juga nih, mungkin langsung aja deh kita sapa. Halo Vera, hai. Halo, Tiwi dan teman-temannya Tiwi di Kasavela Talks. Ih, seneng banget loh bisa diundang ke sini. Di sela-sela kesibukannya Kak Tiwi yang sangat-sangat padat itu ya. Oh Bunda, iya, mohon maaf nih. tapi aku gak sesibuk itu juga sih. Makasih juga ya buat Vera yang udah nyempetin. Nah mungkin buat teman-teman juga ada yang belum tahu nih, Vera boleh sharing tentang aktivitas Vera saat ini, aktif apa aja gitu, apa yang lagi dikerjain. Oke, ya. Seperti tadi udah dikenalin dikit di awal sama Tiwi. Panggilan di sini Tiwi apa? Kasavela atau Tiwi? Tiwi aja. Tiwi aja, oke. Jadi kita kenalnya kan namanya Tiwi ya. Jadi ya tadi udah diceritakan oleh beliau, kita tuh sempat bertemu di tragedi antara perdebatan Pancasila dan Iya. agama kita. Tapi memang waktu itu tuh lagi penting banget, bahkan sampai sekarang ya Wi ya, tentang hal kayak gitu tuh memang penting untuk kayak ada apa sih perkumpulan orang-orang yang masih pengen untuk memperjuangkan nilai Pancasila, dan itu tuh sangat keren ya gitu ya waktu itu. Dan itu waktu Tiwi jadi MC-nya, keren banget Wi, aku suka banget Tiwi tuh kalau ngomong tuh body language tuh dapat semua kalau dari segi ini ya, eh, ilmu nih. Aduh, balik lagi nih kayak Thank kelas 1 you. SKS nih. Iya, oke. Jadi apa namanya? Ya, aku kenalin, aku Vera Christine Nomleni. Aku tuh asalnya dari Kupang. Itu teman-teman bisa lihat aku lagi pakai selendang nih. Aku kayak jadi promosi ya. Nggak Mohon maaf apa-apa. nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Iya, ya. Jadi Indonesia tuh kaya banget akan budaya, dan ini yang aku pakai ini adalah satu dari daerah aku. Yang pokoknya bener-bener dari kampung aku banget, yang dari papa punya kampung gitu. Jadi kayak semacam tenun yang bisa dipakai jadi selendang, jadi scarf gitu gitulah ya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, tepatnya aku dari situ. Dan aku saat ini tuh alhamdulillah puji Tuhannya lagi diberikan apa sih kepercayaan gitu untuk bisa, kemarin kan udah sempat balik ke Kupang, kiranya bakalan kerja di sana, tahu-taunya dipanggil, bukan dipanggil Pak Kuasa ya, dipanggil buat kerja di Jakarta. Tepatnya tuh di Tangerang ya, di Alam Sutra. Aku jadi dosen di satu kampus swasta yang ada di sini gitu ya. Kebetulan aku lagi di Tangerang di Alam Sutra. Dan kesibukan aku selain jadi seorang dosen gitu, aku juga ya masih aktif gitu ya di bagian media, bagian konten kreator lebih tepatnya, buat ada sih buat punya aku juga sendiri, ada juga buat punya gereja karena aku juga suka ada di gereja gitu, aktif kegiatan gereja, terus sama beberapa kegiatan sosial yang pengen aku spill sih, tapi akan lebih seru lagi kalau misalnya teman-teman coba kunjungin aku di sini, nanti aja lah ya. Gimana tuh? Facebook, Boleh Instagram. di Facebook, IG, dan Instagram gitu sih. Dan kayak sekarang tuh lebih ke yang namanya dosen ya Bu ya. Paling riset, organisasi mulai aku kurangin, tapi masih aktif kok di beberapa organisasi yang ada di daerah. Mereka masih percayakan aku untuk beberapa hal yang ada di daerah. Sama paling yang ngebimbing lagi mengkaderisasi apa orang-orang yang ada di organisasi aku gitu. Aku pengen sebut sih, tapi kayaknya enggak, nanti aja lah. Kayak enggak enak gitu loh. Siap, banyak banget ya Bu aktivitasnya, luar Ya. biasa nih. Dan Vera ini juga adalah dosen ilmu komunikasi ya di salah satu Oh iya benar. universitas di Tangerang.
Tangerang. Iya. Jadi aku pengen kepo-kepo ini ya terkait ilmu komunikasi juga, karena apalagi di zaman now ya, kita nggak bisa lepas dari yang namanya gadget, media sosial, dan juga yang lain-lainnya gitu. Mungkin juga ini terkait dari komunikasi ini, aku mau nanya dulu, seberapa penting sih sekarang kita berkomunikasi gitu? Apalagi kan ya nggak harus face to face ya, zaman sekarang kan apalagi mainannya gadget. Masih penting nggak sih kita buat speak up, punya keterampilan berkomunikasi depan umum? Oke, ini Bu Tiwi ini sangat tepat sekali memberikan pertanyaannya. Mohon maaf, Belum apa-apa langsung ya? berasa kayak ditanya sama ini ya, lagi kayak di sidang saya ini. Ya, jadi tapi good question. Apa namanya? Kalau berbicara tentang penting dan apa harus atau enggak, sebenarnya komunikasi itu penting banget. Karena kenapa? Yang pertama tuh dilihat dari diri sendiri. Kalau kita nggak pernah belajar untuk berbicara, nggak berani, orang nggak bakalan kenal kita gitu, nggak bakalan tahu kemampuan kita sampai mana. Toh kan kita juga kayak sekarang, misalnya kita yang dari dulu bersekolah, terus kayak finally dari semua pendidikan itu kan adalah untuk mencari pekerjaan. Itu contoh paling sederhana gitu kan, yang maksudnya penting untuk kita gitu loh. Ya kalau kita nggak bisa mengimprove diri kita melalui cara kita menyampaikan tentang diri kita, ya siapa sih yang mau nyampaikan tentang diri kita gitu kan? Apalagi bibir netizen gitu kan, kadang kan ada yang suka bener-bener aja, ada yang kayak memandang dari segi yang lain. Nah kalau kita nggak bisa mengklarifikasi, nggak bisa mengkonfirmasi, ya itu bakal jatuh ke diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lingkungan. Ya tentunya dong, kayak kita berbicara tuh bukan cuma kepada apa ya diri kita sendiri, pasti untuk orang lain juga gitu kan. Kayak tadi kembali lagi ke pertama, improve yourself gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa menyampaikan komunikasi secara tepat dan baik, orang-orang tuh belum tentu akan bisa memahami, itu paling basicnya banget. Tapi yang kedua mungkin kita punya tujuan untuk menghibur, mempersuasi, itu nggak bakal bisa dapet kalau misalnya kita nggak bisa memberikan sebuah apa ya, interaksi secara komunikatif kepada orang lain gitu. Itu sih yang aku lihat dari kenapa penting banget gitu ya. Apalagi kalau sebelum kita kan sekarang istilahnya kayak udah pasca atau apa, bukan pasca, udah post gitu ya dari pandemi gitu kan ya. Nah, tapi yang kita lihat di sini adalah kalau di kemarin pandemi itu kita ngeliat kayak orang tuh banyak yang gulung tikar, usaha mereka jadi terbengkalai segala macam gitu. Tapi dengan adanya teknologi ditambah dengan kemampuan public speaking yang baik, orang-orang itu yang tadinya cuma kayak sekedar ngepost hariannya mereka ngapa-ngapain, jadi itu menjadi sesuatu yang apa ya, memberikan insightful pada orang lain, terus juga akhirnya tuh memberikan peluang benefit terhadap diri sendiri. Misalnya yang tadinya cuma sekedar ngepost ya cuma sekedar menghibur diri, jadinya jadi full timer, content creator, dapat duit dan segala macam gitu. Jadi kalau misalnya penting dan nggak pentingnya, komunikasi itu penting banget. Bahkan itu tadi aku sebutkan adalah sesuatu yang benar-benar kelihatan. Yang nggak kelihatan adalah misalnya kalau kita nggak belajar komunikasi, ya kita juga nggak bakal bisa mengenal diri kita sendiri. Karena orang itu juga pasti punya komunikasi dengan dirinya sendiri gitu loh. Jadi penting banget komunikasi itu untuk menjaga kesehatan mental, bahkan juga untuk bagaimana tuh bisa beradaptasi, berkomunikasi, bersosialisasi dengan ya dimanapun kita berada gitu. Gitu sih yang aku coba bisa bagikan gitu ya. Wi. Wah, siap, mantep mantep. Ini berasa kuliah di Iya, kampus ya, aku Bu, kayak ya. Tapi nih, kan kemarin juga aku tuh sempat diundang juga ya sama Vera buat ngisi tentang gimana sih caranya kita manage kalau misalnya kita itu bermasalah sama komunikasi, tepatnya juga berbicara di depan publik. Nah, pertanyaan aku adalah, nggak apa-apa ya kita sharing-sharing gitu kan. apa-apa. Apakah banyak banget nih orang yang memang cukup insecure atau mungkin pengalaman sebagai dosen juga yang ngelihat mahasiswa masih banyak yang nggak pede untuk speak up di depan umum dan rata-rata alasannya apa sih karena cuman malu doang atau apa gitu? Oke, iya jadi kalau ngaitin sama yang tadi yang sempat aku sampaikan pertama, sebenarnya tantangan sih sebagai seorang dosen, apalagi dia tuh basicnya adalah ilmu komunikasi. Jujur, aku tuh dulu ya, kayak pas setelah selesai SMA mau kuliah, kan aku lulusnya di ilmu komunikasi. Cuman waktu di zaman aku itu di tahun 2012, 13 mungkin, 13 deh, 13, apa namanya, orang tuh berpikir bahwa komunikasi tuh ngapain dipelajari gitu kan, kayak lu tiap hari ngomong, berbicara, lu nggak perlu belajar hal itu sampai 4 tahun S1 kan, minimal 4 tahun gitu kan. Terus kayak ngapain lu pelajarin itu gitu. Tapi setelah
seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi semakin pesat juga gitu, apalagi ditambah dengan berbagai hal yang kita nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Yang paling paling kejadian itu adalah yang si pandemi kemarin ini gitu ya. Kayak benar-benar butuh banget komunikasi gitu untuk diri sendiri, untuk memperkenalkan diri kepada orang lain dan juga untuk kayak apa, orang itu notice ke kita gitu loh. Apalagi kalau misalnya berkaitan dengan jenjang karir, pekerjaan segala macam gitu. Nah, kalau ngeliat dari sisi mahasiswa aku kayak sebenarnya tantangan, cuman mau nggak mau ya sebagai tenaga tenaga pendidik itu kan kita nggak cuma sekedar memberitahukan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tapi juga membentuk mereka untuk siap dipakai di dunia pekerjaan gitu. Nah, kalau ngomongin tentang hal itu, memang secara yang aku lihat selama ini, satu yang tadi kayak Tiwi bilang, misalnya kayak malu itu udah kelihatan, itu jelas banget ya kayak penyakit semua orang nggak sih kayak di awal pasti kayak gitu. Cuman yang aku lihat juga adalah orang-orang ini punya pengalaman-pengalaman yang berbeda, khususnya dalam hal public speaking. Ada yang mungkin mereka itu mahasiswa aku terkhususnya ya, ada mungkin mereka itu pernah mengalami fase di mana lagi public speaking lalu mereka entah mengalami suatu hal yang mereka juga nggak pernah mengharapkan, lalu akhirnya kayak nggak mau lagi maju karena udah punya trauma sendiri gitu. Terus yang kedua itu juga karena memang dari dalam keluarganya sendiri juga mungkin masih ada yang punya aturan-aturan bahwa sebenarnya nggak apa-apa ya, namanya anak itu dia harus menghormati orang tua, berbicara itu harus yang sesuai pada porsinya. Tapi terkadang karena mungkin ya ini aku belum punya punya suami, belum berkeluarga gitu ya, tapi kayak aku melihat dari segi itu adalah anak-anak tuh jadinya mau mau maju tapi takut, mau mundur pun tapi sayang gitu. Tapi ya mau gimana gitu, kayak ini juga karena dari pengalaman keluarga, pengalaman masa lalu, terus ditambah dengan keadaan sekarang itu yang benar-benar kalau lu maju tuh harus sempurna. Jangan paksain maju kalau lu tuh belum perfect gitu. Nah, itu tuh yang benar-benar keliru di situ. Akhirnya orang itu eee, selalu berpikir bahwa ketika gue udah di frame, udah dimanapun di stage itu harus benar-benar yang sempurna. Sebenarnya iya harus begitu, memang itu adalah harapan. Cuman kalau misalnya kamu adalah pemula, jangan terlalu jauh pikir sampai sana gitu. Karena orang-orang yang udah terbiasa pun nggak bakalan dan nggak mungkin mengalami hal kayak begitu, gitu kan. Mereka masih butuh latihan, mereka masih butuh hal-hal yang untuk menguatkan mental mereka sebelum mereka perform gitu. Nah, itu tuh adalah hal mendasar yang sebenarnya menurut aku adalah kalau kita kerucutin jadi 2. Yang pertama dari mental sendiri yang memang karena punya pengalaman-pengalaman pribadi, yang kedua juga misalnya ngelihat dari situasi saat ini gitu ya, karena ya kita tahu sekarang kalau kita ngapa-ngapain ada juga komentar-komentar dari netizen yang ngebuat tadinya udah semangat-semangat banget nih, tiba-tiba ngedown. Ya itu nggak bisa itu hal eksternal yang kita nggak bisa tahan, karena kalau kamu pengen pengen kayak gitu ya memang itu harus ada, itu harus adalah jadi bagian kamu untuk berproses. Cuman kalau misalnya punya mental yang ngerasa bahwa netizen terlalu begini-begini salah. Karena semua orang punya hak untuk berbicara, semua orang punya hak untuk cuma memang harus dibatasi, hanya kembali lagi, kamu mau nggak untuk diproses gitu sih. Itu yang aku tuh sering kayak ngeliat dari mahasiswaku beberapa faktor yang paling banyak kelihatan. Satu dari memang mereka punya mental yang cukup masih perlu di-push lagi, sama pengalaman-pengalaman yang baik dari segi mungkin pernah mengalami hal seperti public speaking yang nggak sesuai alurnya yang mereka harapkan, sama mungkin dari keluarga yang mungkin masih punya anggapan bahwa ya lu harus ngedengerin gue karena gue orang tua gitu, itu nggak apa-apa. Cuman kadang kayak suka suka jangan lu menyampaikan pendapat terus atau apa ya, menahan kita untuk menyampaikan pendapat, jadinya ke bawah sampai kemana-mana, sampai dalam kelas pun kayak begitu loh, kayak mau ngomong tapi takut karena udah otaknya tuh udah kedesain dari rumah kayak gitu. Kayak ya pokoknya aku cuma bilang itu nggak salah, cuman kadang kita tuh sebagai orang tua, tuh sebagai kakak atau apa tuh harus kayak, ya kalau misalnya ada hal bisa disampaikan, bisa dibicarakan, coba untuk menyampaikan gitu kan. Jadi penyakit juga buat diri sendiri gitu. Terus yang terakhir itu tadi aku bilang kayak ya mau nggak mau sekarang semua serba teknologi. Kalau udah tahu bakalan ada yang pro dan kontra ya lu harus terima karena itu emang makanan lu, itu adalah emang proses lu. Kalau enggak lu nggak bakalan kebentuk gitu sih. Itu sih Wi yang bisa gue share lagi. Siap, siap. Aduh. Nah, tadi tuh sempat spill juga tentang kesehatan mental sama komunikasi. Nah, apa sih hubungan antara kedua hal itu? Nah, ini penting banget nih sebenarnya apa, eee, kita kalau kita ngeliat dari segi ilmu berarti psikologi sama komunikasi gitu ya. Nah, kebetulan di kampus aku tempat aku ngajar juga ada mata kuliah namanya psikologi komunikasi. Emang aku belum ngampu sih, cuman aku sempat mempelajari, pasti jelasnya mempelajari dong Kak, kayak gitu. Mmm
jelas secara teori mereka berkaitan gitu ya, kalau dari segi akademis gitu ya. Tapi kalau ngelihat dari segi prakteknya itu kelihatan banget gitu. Karena kita itu menjadi seseorang yang pengen tampil, pengen nge-push diri kita di bagian public speaking, komunikasi, itu tuh harus segar dulu dari kita sendiri gitu, dari psikologi kita, dari diri kita gitu. Kalau kita nggak bisa memancarkan hal itu, meskipun terkesannya ada yang juga nge-framing doang, kayak cuman untuk ya, karena gue harus kelihatan kayak gitu, ya memang it's okay, nggak apa-apa. Cuman gimana pun itu pasti balik lagi kepada permainan mental kita. Orang bilang apa sih? Intelijensia apa? Emosional gitu loh, kemampuan kecerdasan emosional gitu. Iya. Kalau misalnya dari psikologi kecerdasan ini nggak mampu diolah dengan baik, sepintar apapun kita dalam berkomunikasi, itu bakalan kelihatan banget gitu. Makanya tadi aku bilang meskipun ada emang orang yang pure, dia itu punya kemampuan seperti itu, ada juga yang enggak. Tapi mau bagaimanapun dia harus punya hal seperti itu karena psikologi dan komunikasi sangat berkaitan. Jadi ibarat kalau kita kerja gitu kan ya, kita kerja lalu ada punya masalah di rumah. Nah, kita sudah profesional dong. Nah, itu pun halnya sama dengan psikologi dan komunikasi. Jadi kalau udah dipercayakan buat berkomunikasi, bahkan kayak mungkin hal sepele di dalam rumah pun, ada hal yang kita harus sampaikan memang terbuka. Tapi terbuka pun harus bisa komunikasinya enak gitu didengar, sehingga mungkin orang tuanya agak keras nih misalnya, tapi anaknya punya cara dengan berkomunikasi dengan baik, bisa ngatur psikologinya apa, kecerdasan emosionalnya dengan baik, pasti orang tuanya bisa dengar gitu. Meskipun ya tanpa dipungkiri kadang juga ada yang enggak, pasti dong, karena enggak semua keluarga itu orang tuanya sama karakternya, pasti dong. Tapi maksudnya adalah dari psikologi dan komunikasi itu harus saling mengait. Karena dari kemampuan diri sendiri mengatur mental dengan baik, lalu pas dikeluarkannya enak. Tapi itu pun harus balik lagi kepada kemampuan komunikasi. Makanya penting banget sih 2 hal ini gitu loh, Wi. Siap siap. Nah, ini juga kan ada hubungannya sama komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, kadang kalau yang aku pahamin di luar ya, ada yang anggap bahwa komunikasi yang baik itu adalah yang jelimet gitu, yang pakai bahasanya itu bahasa sastra garis keras, kalau enggak ya pokoknya bahasa-bahasa intelek yang kadang kita baca tuh bingung, tapi dianggapnya, wah ini Benar. komunikasi yang baik atau keren. Padahal sebetulnya apakah komunikasi yang baik itu seperti itu, harus kelas tinggi, atau efektif dan efisien tuh apa sih gitu? Oke. Ini pertanyaan yang menarik banget sih. Ini aku sering kali kalau diminta jadi pembicara buat di beberapa sekolah atau di tempat lain gitu, aku selalu suka bawa materi tentang, know your audience as a good speaker. Mhm. Jadi kayak tadi Wi bilang kan, apa namanya, orang tuh sering beranggapan bahwa kita tuh kalau jadi speaker gitu ya, jadi pembicara itu harus yang punya intelektual dari segi bahasa juga, itu harus mendukung karena biar kelihatan keren gitu ya. Bahkan mungkin dalam bahasa Indonesia bisa aja, cuman kayak di-Inggris-Inggriskan gitu, biar kelihatan kayak gue tuh pinter gitu lah, bisa bahasa Inggris gitu lah. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu konsepnya gitu kan. Jadi kalau aku itu selalu membagi dalam 3 petakan materi kalau ngomong tentang hal public speaking dan dilihat dari segi tadi bahasa tadi gitu kan ya. Yang pertama itu dari segi audiens. Aku selalu menempatkan audiens itu paling pertama. Kenapa? Karena kuncinya itu ada di audiens. Kita menjadi speaker itu ada di audiens. Kalau kita nggak bisa masuk kepada ruang alam apa bukan bawah sadar ya, pengertian mereka gitu ya, mereka nggak bakalan pernah tahu apa yang kita sampaikan, itu paling sederhana deh. Jadi misalnya kayak kita nganggap kita udah nih kayak keren banget dengan segala pendidikan kita, lalu kita ngomong kepada orang-orang yang ada di, ini bukan mau apa ya, mengkotak-kotakan atau menstratifikasi bahwa yang di desa itu paling apa, enggak. Atau kita ngambil contoh misalnya Jakarta deh, terus kita dari segi pendidikan, kita datang ngomong pakai bahasa yang tinggi semua. Orang di Tanah Abang yang para penjual itu mana mungkin bisa paham, meskipun pasti ada yang paham juga ya, tapi kan nggak semua. Kita kan harus mengukur dari segi, bahasa sehari-harinya mereka yang mudah mereka mengerti, gitu ya. Karena kan nggak usah ke orang-orang yang misalnya di Tanah Abang yang memang fokusnya berjualan gitu, sama kita sehari-hari aja gitu ya, Wi. Misalnya kalau aku ngomong semua pakai bahasa komunikasi yang ada ada arti-arti atau bahasa-bahasa ilmiah kan nggak mungkin juga dipahami semua kan, mungkin ada beberapa tapi nggak semua. Nah, begitupun dengan orang-orang kita temuin ini gitu. Jadi kalau misalnya tentang bahasa, selalu fokus kepada speaker kita, kepada audiens kita. Audiens kita tuh dari mereka tuh dari, apa namanya, psikografi seperti apa, itu lebih tepatnya sih katanya, apa sih namanya istilahnya, egosentrisme. Mmm. Mereka tuh sukanya apa, mereka tuh tertarik sama hal apa, biar kita bisa mendesain konten kita dulu. Dan bisa membahasakan itu dalam bentuk, kita ngelihat dari segi, demografis, mereka punya usia, mereka punya ya sorry, bukan bukan ya, maksudnya kayak
kemampuan mereka juga dalam bisa menerima bahasa-bahasa itu tuh juga harus kita kita pahami dengan baik itu. Karena di sini kita nggak bisa salah ketika kita bilang kayak gini, "Saya udah jelaskan dengan baik sampai begini-begini," tapi mereka nggak paham. Nah, koreksi lagi, Anda waktu itu ngomongnya gimana? Mungkin bahasanya udah benar, udah sesuai sama mereka, tapi cara penyampaian iya enggak? Karena kan kadang-kadang kalau orang merasa tersinggung, mereka juga nggak mau dengar lagi gitu kan ya. Jadi bukan cuma fokus kepada bahasa yang tinggi-tinggi, terlalu kaku dan terlihat terlalu apa ya, mmm apa ya namanya, berkarakter yang terlalu formal misalnya, itu harus diperhatikan lagi, karena tergantung siapa audiens kita gitu. Kalau kita maksain terlalu tinggi, nggak nyampe sama mereka, bukan mereka yang nggak nyampe, kita yang nggak nyampe sama mereka, salahnya bukan di mereka, kita dong. Karena kalau memang kamu dipercaya sebagai speaker, lalu kamu nggak bisa masuk ke dalam paling sederhananya adalah mereka paham dulu, berarti kamu udah gagal jadi speaker, gitu. Itu sih Kwi Wow. kalau tentang bahasa. Jadi nggak harus yang tinggi-tinggi bahasanya, kayak ya kayak kita gini loh Wi, kayak ngomong ya gue, lu, harus yang nggak usah yang terlalu gimana ya, ngelihat konteks Terlalu dan juga kaku ya, siapa sih terlalu yang ngajak rigid, bicara. heeh. Iya, bener. Iya, jadi tadi ya harus menyesuaikan juga. Tapi ini kan kalau Vera juga akhirnya udah lancar banget, jago juga berkomunikasi. Nah, mungkin bisa bagi tips juga. Itu kira-kira awalnya gimana sih supaya kita kalau berbicara bisa lebih percaya diri, terus juga bisa lancar dan ya nggak ragu-ragu? Nih, yang paling pertama adalah aku harus bilang banget sama semua orang gitu ya, "Lu nggak apa-apa kalau lu salah, lu nggak apa-apa kalau lu kalah," mungkin ya kalau memang itu lagi berlomba atau apapun itulah, gue nggak tahu gitu kan. Maksudnya nggak tahu semua orang punya kepentingan apa gitu kan. Tapi selalu tempatkan dalam otak itu, lebih baik lu berjalan lambat atau lu gagal daripada lu tetap di tempat gitu loh. Mending lu lambat, lu gagal daripada lu nggak kemana mana nggak bergerak. Nah itu kembali lagi ke mental. Jadi aku tuh selalu menempatkan pada diri aku kayak tiap kali aku mau misalnya minta tolong untuk tampil, berbicara gitu kan ya, atau harus harus banget jadi speaker atau ngapain, atau bahkan event kayak hal yang aku suka misalnya nyanyi, aku disuruh nyanyi gitu kan ya, itu nggak mudah juga meskipun aku suka nyanyi, hobi aku banget. Kan nggak semua orang memang suka berbicara di depan umum, tapi kayak hobi itu kalau kita disuruh minta melakukan hal yang adalah sesuai dengan kesukaan kita kan pasti kita happy kan, kita senang kan. Cuma nggak segampang itu, pasti apalagi kalau banyak orang, itu kan kita juga punya deg-degan. Tapi aku tuh selalu menempatkan dalam otak aku cuci otakku sendiri. Kayak aku bangun dalam otak aku kayak kayak apa ya, brainwash diri aku sendiri, otak aku sendiri, kayak, "Enggak lah, ini hari gue, ini kesempatan gue. Ini tuh adalah kayak bagian dari diri gue yang adalah historinya gue, dan kalau nggak sekarang kapan lagi, it's okay lah kalau gagal salah mah itu hal biasa gitu. Kalau gue nggak kemana-mana, nah itu yang nggak wajar, itu yang nggak biasa. Itu yang harus aku selalu bangun dalam otak aku. Jadi yang pertama itu adalah harus benar-benar kita tuh punya sikap yang, apa ya, punya kemampuan untuk bisa menyetal diri kita dulu dari hal pemikiran kita. Kalau kita udah diberikan suatu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang kayak gitu, misalnya berdiri di depan banyak orang, lu harus bilang sama diri lu bahwa hari ini adalah hari gua, nggak apa-apa, yang penting gua masih bisa bergerak. Karena untuk sampai ke situ pun nggak semua orang bisa sampai. Itu lu udah menang yang pertama, udah menang banget gitu kan. Jadi harus benar-benar bangun mental mental sebagai pemenang gitu. Nah, yang kedua adalah ya bagaimanapun seorang yang akan tampil dia harus berlatih. Orang sering bilang practice makes perfect ya. Mhm. Tapi gue selalu bilang bahwa apa namanya, lu harus bikin sebenarnya yang perfect itu adalah latihan lu gitu, bukan karena kita lagi praktek jadi kita harus kayak kayak nggak apa salah dulu ya, emang nggak apa-apa. Cuman kan menurut gue kalau misalnya bisa dimaksimalkan di waktu di latihan kenapa enggak gitu. Jadi kayak mending lo tuh practice apa perfect di latihan elu daripada cuma pakai semboyan practice make perfect. Meskipun itu semua kayak orang kayak gitu ya, tapi kalau gue sih kebalikannya gitu. Kayak di praktek justru lo harus benar-benar kayak bikin dia tuh sampai bagus sestandarnya dan semampunya elu gitu kan ya. Terus dan yang paling penting karena sekarang zaman semua udah semakin modern, teknologi banget, lu harus bisa mampu untuk melihat dari segi audiens lu siapa, kemudian teknologi yang lu gunakan apa, biar cepat nyampe informasinya ke orang-orang, dan juga, lu harus melihat dari segi, konten yang lu punya tuh apa, gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak bisa mendesain konten dengan sesuai yang harus diharapkan sama orang-orang, lu nggak tahu siapa yang lu ajak bicara, dan lu nggak bisa, apa ya namanya ya, mmm membuat suasana itu kayak semua tuh tertuju apa elu, nah itu udah sayang banget di situ gitu. Nah semua itu beralih lagi kepada diri lu sebenarnya. Jadi dari segi internalnya adalah kemampuan intelijensia lu untuk apa,
mendesain otak lu tuh biar lu tuh pede sampai hari itu meskipun lu tahu mungkin aja akan ada hal-hal yang nggak sesuai sama pemikiran lu, tapi lu harus jangan down gitu, lu harus malah bangkit lagi gitu. Yang pertama, dan yang kedua adalah lu harus berlatih, tapi berlatih bukan berarti ya lu membiarkan itu hal yang wajar. Cuma kalau bisa nih bikin jadi perfect aja latihan lu gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ini kan teknologi semakin berkembang. Lu nggak bakalan susah kok untuk kenalin siapa audiens lu. Itu waktunya di waktu lu lagi ngapain, lagi kapan, dan lu bisa bahas apa di situ biar lu bisa ngedesain konten lu. Bahkan dari segi desain mungkin kalau lu pakai PPT atau mungkin tambah unsur-unsur lain, lu harus bisa desain sesuai dengan karakter dari si audiens lu. Jadi mereka tuh ngerasa relate banget sama kehidupan pribadinya mereka, bahkan ya memang mereka lagi butuh itu, gitu sih. Itu sih yang bisa gue bagi jadi tips and triknya gitu. Sama jangan lupa berdoa sih. Gue tuh kalau ngapa-ngapain tuh selalu berdoa biar kayak ya udahlah, yang penting gue udah kasih tahu yang Maha Kuasa gitu kan, gue mau ngapain hari ini gitu. Ya kalaupun ada hambatan ya memang harus jadi pelajaran. Kalau enggak gue nggak bakalan tumbuh-tumbuh nih, mohon maaf gitu. Itu sih yang gue Siap, siap, selama siap. ini. Aduh, keren banget ya. Aku tuh baru Aduh, ya ngobrol banyak gini sama Vera nih. Biasanya kita cuma say-hi doang. iya, Tapi ternyata sekali ngobrol bener. banyak ilmu banget yang bisa didapetin dan itu Aduh, luar syukur. biasa ya. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen diobrolin, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Tapi makasih banyak loh ya sudah menyediakan waktu. Next kita ngobrol-ngobrol lagi tentang komunikasi juga. Jadi tadi komunikasi itu penting banget dan harus kita mulai, apalagi di zaman now yang memang kita serba gadget, tapi kita juga tetap berkomunikasi itu dengan orang lain. So, ini penting sekali ya, dan harus berani memulai, harus berani berlatih juga. Karena kalau nggak mulai nggak latihan, nggak bisa ya. Banget sih. Makasih Beda ya banyak kalau sama loh. jurnalis ya, orang positif memang beda ya. Iya. Siap, siap. Makasih banyak loh, Vera. Sukses terus ya buat ngajarnya. Semoga makin hebat, makin gemilang, dan semua yang Amin. direncanain juga bisa tercapai gitu. So, makasih Ini banyak juga. buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di acara Kasavela Talks berikutnya. So, thank you and bye-bye. Bye-bye. Thank you.